Selamat malam, Anda sedang menyaksikan Berita Kita Malam. Berita paling menarik, berita terupdate seputar Kalimantan Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya, LPG subsidi 3 kg sulit didapat. Warga rela berdesakan antre tak peduli protokol kesehatan. Penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha lesu. Daya beli masyarakat merosot drastis dibanding tahun lalu. Bersama saya Juni, inilah Berita Kita Malam selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama. Masyarakat Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, mengeluhkan harga premium dijual di agen premium solar terapung tak sesuai ketentuan. Sebab premium dijual seharga Rp6.800 per liter dari harga standar yang hanya Rp6.450 per liter. Agen premium dan solar atau APMS terapung di Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, menjual bahan bakar premium dengan harga Rp6.800 per liter. Hal ini mendapat keluhan dari masyarakat yang kerap membeli bahan bakar di lokasi tersebut. Pasalnya, harga yang dijual tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp6.450 per liter. Warga sudah mengalami kondisi ini sejak 2 hingga 3 tahun terakhir. Karena itu, mereka meminta agar harga BBM yang dijual sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. BBM-nya itu 68, ya 68. Tapi kurang tahu juga sih, saya sudah dengar dari pihak yang lain itu ya 64 setengah. Kenapa sampai 68? Jadi satu masyarakat sini sih itu minta turun, minta turun, akhirnya harus turun. Sementara itu, Rahmat, Ketua RW setempat, juga meminta kepada pihak terkait untuk segera menyelesaikan dan membenahi permasalahan ini. Karena masyarakat menginginkan harga BBM yang sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Gejolak tentang harga BBM ini karena nggak sesuai dengan harga yang pemerintah tentukan. Jadi keinginannya masyarakat tuh kepengen harga tuh standar lah, ibaratnya sesuai dengan harga pemerintah. Saya juga mohon kepada pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, terutama Pak Ahok, benahi migas ibaratnya, supaya masyarakat itu tidak digejolak gitu. Saat dikonfirmasi kepada pengelola APMS terapung Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, pihak pengelola menolak dengan enggan berkomentar. Septa Pon TV memberitakan. Sudah beberapa hari terakhir, LPG subsidi 3 kg juga sulit didapatkan di Kabupaten Kuburaya. Antrean panjang warga tak terhindarkan, bahkan mereka saling berdesakan tanpa lagi menghiraukan protokol kesehatan di masa pandemi corona. Seolah menjadi tradisi jika menjelang hari raya, LPG bersubsidi 3 kg kembali sulit didapat. Sehingga antrean panjang warga yang saling berdesakan tak terhindarkan. Seperti di sejumlah daerah lain, kondisi ini juga dirasakan warga Kabupaten Kuburaya. Mereka rela hingga berjam-jam mengantre untuk mendapatkan gas melon di pangkalan LPG. Aminah, satu di antara warga yang mengantre di kawasan Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap menjelaskan, jika dirinya harus mengantri selama berjam-jam. Karena itu, Aminah berharap ada penambahan kuota gas LPG 3 kg agar dia dan ibu-ibu rumah tangga lainnya dapat memasak dengan tenang. Aku ada penambahan, jangan dalam kelebaran. Terus nak silam dikurangi gasnya kan? Kalau dalam bulan nak lebaran nanti ini lebaran lagi ya susah. Kalau lebaran bulan Ramadan, lebih susah lagi. Aminah juga berharap tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga LPG bersubsidi 3 kg selangit seperti di tingkat pengecer. Septa Pon TV memberitakan. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Kabupaten Sanggau boleh digelar di masjid-masjid yang sudah direkomendasikan oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Namun demikian, sholat di lapangan seperti biasa dilakukan di halaman kantor Bupati Sanggau terpaksa ditiadakan akibat pandemi corona yang belum berakhir. Bupati Sanggau, Paulus Hadi mengatakan,
Pelaksanaan sholat Idul Adha yang biasa digelar di halaman kantor Bupati terpaksa diadakan. Namun demikian, pemerintah daerah memperbolehkan digelarnya sholat Idul Adha 1441 Hijriah di tahun 2020 ini di masjid-masjid yang sudah direkomendasikan oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Hal ini terpaksa dilakukan karena pandemi COVID-19 masih saja belum berakhir. Walaupun sejumlah warga terkonfirmasi positif corona di Kabupaten Sanggau telah dinyatakan sembuh semua. Kini status Kabupaten Sanggau masih berada di zona kuning. Untuk berkumpul secara besar-besar, saya sudah katakan tidak kita izinkan. Kita tetap harus patuh dengan SE dari Kementerian Agama. Bahwa kita juga kebetulan masih zona kuning. Ya, jadi saya meminta supaya beribadah di masjid-masjid tetap dengan protokol kesehatan. Tepung yang sudah kita izinkan, ya, diaturlah dengan baik. Tadi sementara ini ya di depan kantor bupati yang menjadi tradisi kita untuk sholat id, ya sementara ini belum kita lakukan. Paulus Hadi mengingatkan masyarakat Muslim yang melaksanakan sholat Idul Adha tetap diminta mematuhi protokol kesehatan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk kesehatan kita bersama. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pontipi memberitakan. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah di Berita Kita Malam. Selamat pagi adik-adik, berjumpa kembali kita di program English Time bersama Sejuni. Selama setengah jam ke depan kita bakal belajar bahasa Inggris adik-adik. Halo, good morning everyone. Nah, apa kabar adik-adik di pagi hari ini? Berjumpa lagi bersama saya Bang Ari, tepatnya di English Time. Nah, tema kita pada hari ini kita bakal membahas mengenai to be, dan salah satu yang akan kita bahas adalah is, am, dan are. Nah, seperti yang udah kita tulis di sini, is, am, dan are. Nah, kali ini, di episode kali ini, Bang Ari akan memberikan kalian materi mengenai 5W1H, yakni where, when, who, what, why, plus how. Nah, Saksikan terus English Time hanya di PON TV. Belajar di rumah selama corona, Siapa takut? Mama, baby, you're my quality. Mama.
Anda masih bersama kami di Berita Kita Malam. Menjelang Idul Adha 1441 Hijriah, Bupati Sanggau Paulus Hadi menyerahkan 2 sapi kurban dari pemerintah daerah Kabupaten Sanggau. Penyerahan secara simbolis berlangsung di halaman kantor Bupati pada Rabu pagi. 2 ekor sapi kurban ini secara simbolis diserahkan Bupati Sanggau Paulus Hadi kepada Masjid Baitur Rahman Belangin 4, Desa Lintang Kapuas, Kecamatan Kapuas, serta Surau Nurul Yakin, Dusun Sungai Putat, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Kedua hewan kurban ini merupakan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Sanggau untuk Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, di mana sapi yang pertama sumbangan dari Bupati bersama Wakil Bupati dan Sekda Sanggau. Kemudian sapi yang kedua berasal dari ASN yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, di mana ada 29 orang yang berkurban dengan 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Paulus Hadi mengatakan kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan dan juga dalam rangka kebersamaan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau. Yang pertama memang dari Bupati bersama Wakil dan Sekda itu bantuan. Yang berikutnya memang dari ASN yang ada di sekretariat daerah ini ada 29 orang, mereka yang berkurban itu ada 4 ekor sapi dengan 1 ekor kambing. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan di tempat ini, tempat kita, bahwa saya lebih cenderung yang berkurban itu orang per orang. Tetapi dalam rangka kebersamaan sebagai ASN di pemerintah Kabupaten Sanggau. Paulus Hadi juga mengucapkan rasa terima kasih kepada para ASN yang telah berkurban sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang menerimanya. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pontipi memberitakan. Sama seperti daerah lain, penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha 1441 Hijriah di Kabupaten Sambas ternyata juga lesu. Daya beli masyarakat untuk menyumbangkan hewan kurban di tahun 2020 ini merosot drastis jika dibandingkan tahun lalu. Dampak ekonomi akibat pandemi corona sepertinya masih terasa hingga kini. Kondisi ini pun cukup terlihat jelas dari lesunya penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha 1441 Hijriah. Sama seperti daerah lain, daya beli masyarakat untuk hewan di Kabupaten Sambas turun drastis jika dibandingkan tahun lalu. Salah satu warga Semparo Selakau, pemilik hewan mengakui adanya penurunan penjualan sapi dan kambing di tahun 2020 ini. Bahkan hingga H-2 menjelang Hari Raya Kurban, dirinya hanya mampu menjual 2 ekor kambing saja. Sementara sapi belum ada yang laku sama sekali. Kondisi ini sangat berbeda jika dibandingkan tahun lalu, sebab sudah banyak orderan kambing dan sapi sebulan menjelang Idul Adha. Kalau mau Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, itu kurang 1 bulan tuh orderan para mau korban itu sudah banjir. Tetapi semenjak ada COVID-19 ini, sampai saat ini pun kami belum ada job. Jadi untuk korban sapi sama kambing ini sangat merosot sekali. Jadi kambing pun baru 2 ekor aja, apalagi sapi ini sampai sekarang sama sekali tidak ada job sama sekali. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberitakan. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah di Berita Kita Malam. Memulai suatu yang baru itu memang tak gampang. Banyak hal yang harus kita korbankan agar semuanya berjalan. Seperti melawan pandemi yang sedang menyerang dunia ini, COVID-19. Setiap hari harus bertahan tanpa hangatnya keakraban. Hangatnya sebuah candaan, jabat tangan, dan saling rangkul antar teman. Kita dipaksa menatap layar, sembari bertanya kapan semuanya terbayar. Kita dipaksa memupuk rindu yang suatu saat pasti bertemu.
Kini semua harus menahan diri, harus menahan ego, lebih dewasa dalam menyikapi keadaan. Pesan berantai di WhatsApp harus disikapi dengan bijak. Tak asal sebar karena efeknya tidak seindah pertanyaan, "Apa kabar?" Tidak ada warung kopi, hangatnya matahari jadi teman tiap pagi. Drama Korea atau tutorial masak jadi rutinitas di tengah work from home yang harus merisak. Merisak, tapi tak merusak. Karena dengan di rumah kita melawan, virus memang memakan. Tapi kabar baik selalu dibawa mereka yang disembuhkan. Jangan tambah beban petugas kesehatan. Tetap di rumah untuk menyelamatkan Indonesia. Stay at your home. Corona will be ending soon. Daun kratom masuk dalam kategori narkotika golongan 1. Memperjualbelikan kratom dalam bentuk bubuk dan ekstrak bisa ditindak hukum. Efek yang ditimbulkan kratom 13 kali lebih kuat dari morfin. Sehingga tanaman ini dilarang pemerintah untuk digunakan dalam suplemen makanan dan obat tradisional. Nah, hari ini ketemu lagi sama saya Pak alias Maitam di Taman Stroberi Rasawijaya 3, Kecamatan Rasawijaya tentunya. Oke, nah Cies Maitam hari ini Maitam nggak sendirian. Nah, sekarang ini aku ditemani perempuan, nggak pernah kan? Nah Cies Maitam hari ini Maitam ada di bank sampah rumput hias Jalan Petani Gang Berkat Usaha. Nah, sekarang kita udah ada di depan dari pintu menuju Taman Stroberi. Dari pintunya udah cantik. Nah, ini kalau aku congkeng di belakang gimana? Ternyata ini susah, Cies Maitam. Jadi tetap ikutin sama Maitam. Ngerayau yuk. Ngerayau yuk. Anda masih bersama kami di Berita Kita Malam. H-2 jelang Idul Adha 1441 Hijriah, Pemkot Pontianak terus memastikan kesiapan tempat pelaksanaan sholat Id di Jalan Rahadi Usman, depan kantor Wali Kota Pontianak. Kesiapan ini dilakukan agar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dapat diterapkan selama pelaksanaan ibadah. Pemkot Pontianak bersama Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kota Pontianak terus mengecek berbagai kesiapan tempat pelaksanaan sholat Id di Jalan Rahadi Usman, depan Taman Kantor Wali Kota Pontianak yang akan digelar Jumat 31 Juli 2020. Berbagai persiapan diantaranya terkait penempatan fasilitas cuci tangan di beberapa titik area sholat, pengecekan suhu tubuh di 6 pintu keluar masuk, ketersediaan area wudhu, hingga yang terpenting yaitu pembatasan shaf atau jarak aman sekitar 60 hingga 80 cm antar jamaah dengan tujuan agar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dapat tetap dilakukan selama pelaksanaan ibadah.